Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita sudah masuk tema 3 subtema 1 tentang organ pencernaan hewan. Sebelum belajar, kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah teman-teman yang tahu tentang hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kok bisa disebut memamah 2 kali? Bagaimana maksudnya? Jadi, makanan rumput dari mulut itu nanti masuk ke perut atau lambung, lalu disimpan dulu di lambung. Setelah itu akan dikeluarkan lagi ke mulut. Setelah dihaluskan lagi di mulut menjadi sangat halus, lalu makanan tersebut dilanjutkan lagi atau ditelan menuju perut atau lambung sapi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya. Organ pencernaan hewan pemamah biak, contohnya sapi, terdiri dari 6 organ. Yang pertama itu adalah mulut, yang kedua kerongkongan. Kerongkongan ini juga bisa disebut esofagus. Yang ketiga adalah lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar. Dan terakhir di anus. Teman-teman boleh agar mudah menghafalkan urutan pencernaan hewan ini, boleh dengan dilakukan kreasi masing-masing ya. Agar lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Organ pencernaan hewan ruminansia dimulai dari bagian mulut sapi. Di dalam mulut sapi ada 3 bagian. Yang pertama, gigi. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, saliva. Pada bagian gigi sapi terdiri dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Bagian lidah yang berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Bagian ketiga, saliva. Saliva atau cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Pencernaan itu ada 2 teman-teman, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan pencernaan ini? Pencernaan kimiawi, sesuai namanya, pencernaan kimiawi berarti pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Sekarang kita lanjutkan organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung sapi. Teman-teman, pada sapi lambungnya tidak seperti pada manusia. Kalau lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian. Wah, besar sekali ya teman-teman ternyata lambungnya sapi. Yang pertama, lambungnya sapi disebut dengan rumen atau perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut kitab.
Yang keempat, abomasum atau perut masam. Keempat bagian lambung sapi ini memiliki perannya masing-masing, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan tahu kenapa sapi disebut hewan memamah biak atau disebut juga hewan ruminansia. Teman-teman harus hafal ya urutan dari bagian lambung sapi ini. Dari R yang pertama itu rumen, R yang kedua retikulum, lalu omasum, dan abomasum. Dihafalkan ya urutannya. Yuk, kita lihat bersama-sama ya bagian dari lambung sapi. Pertama, rumput atau makanan masuk melalui mulut sapi, kemudian ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung. Di lambung ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah rumen. Di rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan itu akan keluar lagi pada saat sapi beristirahat. Kemudian, makanan yang sudah keluar tadi akan dikunyah lagi. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, baru makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Jadi, makanan dari mulut masuk ke esofagus atau ke kerongkongan, lalu masuk ke rumen. Setelah dari rumen, makanan dikeluarkan lagi ke mulut, lalu dikunyah lagi, lalu masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Setelah dari retikulum, lalu makanan dicerna oleh bantuan enzim pencernaan di perut omasum atau perut kitab. Dari perut kitab ini, makanan kemudian disalurkan ke abomasum. Di abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, abomasum ini pada sapi baru disebut dengan lambung yang sebenarnya. Setelah makanan dicerna oleh lambung, makanan masuk ke dalam usus. Usus ada 2 macam, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Lalu, dari sari-sari makanan ini yang tidak bisa diserap, masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri. Nah, setelah dari usus besar ini, makanan yang tidak bisa diserap tadi akan dikeluarkan melalui anus. Yuk, kita ulang lagi organ pencernaan pada sapi. Urut-urutannya tadi apa, teman-teman? Makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini makanan dikunyah dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Dari ke kerongkongan, makanan akan disalurkan atau disimpan sementara ke rumen. Nah, dari rumen, setelah sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut lagi. Baru makanan disalurkan ke retikulum. Dari retikulum ini, makanan akan disalurkan ke omasum. Dari omasum ini, makanan kemudian
disalurkan ke abomasum. Dari abomasum atau lambung sapi yang sebenarnya, kemudian makanan baru disalurkan ke usus halus. Di dalam usus halus ini makanan diserap sari-sarinya, kemudian yang tidak bisa diserap akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, mengapa hewan sapi disebut hewan ruminansia. Karena sapi tadi memamah sebanyak 2 kali. Tadi dari mulut ke kerongkongan dan disimpan sementara ke rumen dan kembali lagi ke mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan terakhir di anus. Begitu ya teman-teman, sudah tahu ya? Selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan pada serangga. Nah, ini teman-teman, gambar organ pencernaan pada serangga. Ustazah contohkan ya, ini gambar belalang. Pada serangga, organ pencernaan dimulai dari mulut. Jadi makanan masuk melalui mulut. Kemudian dari mulut, makanan masuk ke tembolok. Di tembolok ini makanan disimpan sementara teman-teman. Nah, setelah disimpan, baru makanan masuk ke empedal. Di empedal ini makanan baru dihancurkan. Jadi tadi dari mulut disimpan di tembolok, baru ke empedal, di empedal dihancurkan. Jadi penggantinya gigi ya teman-teman. Setelah lembut, makanan baru masuk ke lambung. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus. Di usus ini terjadi penyerapan. Baru terakhir makanan yang tidak bisa diserap dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita akan bahas organ pencernaan pada ikan. Pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir di anus. Selanjutnya hewan katak. Nah, organ pencernaan pada katak dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka adalah tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Kalau di katak tidak disebut anus ya teman-teman, tapi kloaka. Selanjutnya reptilia. Nah, organ pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Hewan selanjutnya adalah burung. Organ pencernaan burung dimulai dari mulut, kemudian makanan disimpan sementara ke tembolok, baru dicerna di empedal, lalu masuk ke lambung, usus halus, dan sisa makanan dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya kita akan belajar organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Teman-teman tahu nggak organ pencernaan manusia itu dimulai dari mana? Ada yang tahu? Nah, teman-teman, ini adalah proses pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, kemudian makanan masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Teman-teman, mari kita bahas organ pencernaan manusia yang dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pepsin
dan pencernaan mekanik dibantu oleh gigi. Dari mulut kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan ini terjadi gerak mendorong makanan menuju ke lambung yang disebut gerak peristaltik. Nah, di lambung makanan kemudian diolah dengan bantuan enzim. Setelah dari lambung, kemudian makanan akan disalurkan ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan, dibantu juga oleh enzim, teman-teman. Nah, dari usus halus, makanan yang tidak bisa dicerna kemudian masuk ke usus besar dan terakhir dikeluarkan ke anus. Nah, berikut teman-teman fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Pada mulut itu tempat makanan dihancurkan, kemudian masuk ke kerongkongan atau saluran penghubung antara mulut dan lambung. Dari lambung kemudian makanan dicerna oleh enzim, dan di usus halus tadi tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar, tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat sisa-sisanya, dan dikeluarkan anus, yaitu saluran pembuangan sisa pencernaan. Mengucap Sekian teman-teman hamdalah. untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan Cukup hamdalah sekian pembelajaran bersama-sama. hari ini. Tetap semangat ya teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya Ustazah lampirkan ya.